Ayo Bun. Assalamualaikum Bu Bidan. Salam. Ada Pak Nana dan Bu Elsa. Mari Pak, Bu masuk. Mari Pak, Bu silakan duduk. Baik Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Bidan, saya baru melahirkan 2 bulan yang lalu. Terus saya sekarang mau ikut program KB. Bener kan ya? Iya Bun. Oh, jadi gitu ya Pak, Bu. Bapak Ibu ingin ber-KB. Nah, sebelum itu lihat buku ABPK ini ya Bu, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang KB. Nih, dengan alat bantu ini kita dapat mendapatkan informasi yang tepat, begitupun dengan metode KB yang ingin Ibu pilih. Sebelum itu, Ibu bisa menceritakan tentang diri Ibu dan kebutuhan Ibu. Terus jika ada pertanyaan, jangan sukar untuk bertanya ya Pak, Bu. Nah, Ibu bisa lihat kan di buku ABPK ini, Ibu itu sekarang sedang hamil atau ingin menghindari kehamilan Bu. Kan Ibu baru saja melahirkan kan Bu. Nah, Ibu ingin menunda kehamilan selanjutnya atau bagaimana Bu? Saya tidak sedang hamil Bu Bidan, tapi saya baru saja melahirkan dan saya ingin menunda kehamilan. Kira-kira program KB apa ya Bu yang cocok buat saya? Jadi Bapak dan Ibu ingin menunda kehamilan kan Bu? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa KB yang baik untuk digunakan setelah melahirkan. Nah, KB setelah melahirkan karena Ibu baru saja melahirkan 2 bulan yang lalu ya Bu ya. Nah Bu, saya mau nanya dulu nih sebelumnya ke Ibu, apakah Ibu menyusui? Iya Bu Bidan, saya sedang menyusui. Karena Ibu Elsa menyusui bayinya ya Bu ya, yang kemungkinan akan ASI eksklusif ya Bu selama 6 bulan. Nah, selama Ibu masih menyusui, Ibu bisa menggunakan metode MAL Bu. Bu Bidan, KB mal itu KB bagaimana ya Bu? Iya Bu, apa ya mal itu? Coba tolong jelaskan Bu. Nah Bu, pertanyaannya bagus ya Pak Bu. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan metode MAL terlebih dahulu ya Bu, Pak. Nah, metode MAL itu ialah metode amenorelaktasi Pak Bu. Nah, ini itu metode di mana alat kontrasepsinya itu ibunya itu hanya cukup menyusui anaknya. Tapi menyusuinya harus eksklusif Pak. Jadi anaknya jangan dikasih makanan tambahan atau minuman tambahan dan harus sesering mungkin untuk menyusui bayinya. Nah, metode ini itu akan berhasil jika ibunya itu melakukan hal-hal yang tadi saya jelaskan. Dan jika masih tidak mendapatkan haid, berarti metode itu bisa digunakan. Tapi jika ibu dan bapak tidak yakin untuk menggunakan metode MAL, ibu dan bapak bisa memilih metode yang lainnya. Nah, saya jelaskan dulu ya Bu. Nah, untuk memakai metode MAL ada syaratnya Bu. Usia bayinya itu harus kurang dari 6 bulan. Terus bayinya tidak boleh diberikan makanan tambahan atau minuman tambahan lainnya selain ASI ya Pak, Bu. Nah, ibunya juga belum mendapatkan haid. Nah, tapi jika ibu atau bapaknya ada yang menderita AIDS, maka beritahu kepada saya ya, karena bayinya bisa tertular AIDS atau HIV melalui ASI. Jadi, bapak atau ibu ada riwayat penyakit HIV tidak Bu? Atau penyakit menular seksual lainnya? Oh, kalau buat penyakit HIV dan AIDS, alhamdulillah Bu, saya tidak ada. Iya kan ya? Iya. Baik Bapak Ibu, tadi kan saya sudah menjelaskan metode MAL ya. Apakah Bapak Ibu mengerti atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Sepertinya untuk penjelasan metode MAL saya sudah paham Bu Bidan. Alhamdulillah jika sudah paham. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki pilihan metode kontrasepsi apa yang akan diambil Pak Bu? Jadi saya sudah memikirkan Bu Bidan tentang metode KB. Saya mau pakai KB suntik aja, tapi saya nggak ngerti Bu, KB suntik apa yang harus saya gunakan.
Oh, jadi ibunya pengen KB suntik. Nah, jika ingin KB suntik dan ingin menyusuinya masih lancar, ada KB suntik 3 bulan, Pak, Bu. Saya jelaskan ya. Nah, ini KB suntik 3 bulan. Jadi disuntiknya itu hanya setiap 3 bulan sekali ibu suntik. Nah, ini tuh sangat efektif, Bu, untuk menunda kehamilan selanjutnya. Nah, mudah untuk berhentinya dan tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan hamil. Jika misalkan ibunya sudah yakin untuk menambah anak, ibu tinggal berhenti untuk disuntik dan insya Allah akan cepat mendapatkan anak. Jadi tidak permanen kontrasepsinya. Terus juga aman bagi hampir semua ibu. Tapi merubah siklus haid, Bu, mengubah siklus haid bulanan ibu dan tidak melindungi dari terpaparnya HIV atau AIDS. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak, Pak, Bu? Bu Bidan, maksud dari perubahan siklus haid itu bagaimana ya, Bu? Baik, Bapak. Bagus, Pak, pertanyaannya. Nah, jadi merubah haid bulanan itu kayak yang biasanya ibunya dapat haid bulanannya teratur, ini bisa jadi nggak teratur. Kadang bisa sampai nggak dapat haid, Pak. Terus kadang kayak nggak dapat haid paling cuma flek doang, yang kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih, karena emang efek samping dari suntik KB 3 bulannya emang seperti itu. Dan juga bisa menambah berat badan ibu. Apakah ibunya tidak apa-apa jika itu terjadi? Bagaimana, Bun? Oh, begitu ya, Bu Bidan penjelasannya. Ya udah ya, Bunda mau ngambil suntik KB 3 bulan aja. Kan tadi ibunya sudah bilang ingin suntik KB 3 bulan aja. Apa ingin saya jelaskan metode yang lain atau ingin saya jelaskan tentang metode kontrasepsi yang bisa mencegah penularan HIV atau AIDS? Sepertinya cukup, Bu Bidan, untuk penjelasannya. Dan saya sudah yakin mau pakai KB suntik 3 bulan aja, Bu. Karena ibunya sudah yakin ingin menggunakan suntik KB 3 bulan. Nah, di sini ada beberapa hal yang tidak boleh memakai KB suntik ibu. Kayak ibunya menyusunya kurang dari 6 minggu. Nah, karena ibunya sudah usia 2 bulan ya, Bu, bayinya. Jadi udah boleh pakai suntik KB 3 bulan, Bu. Terus ibunya punya riwayat darah tinggi nggak, Bu? Atau sudah mengidap penyakit darah tinggi? Alhamdulillah, Bu Bidan, saya tidak memiliki tekanan darah tinggi dan saya sudah menyusui lebih dari 6 minggu. Kemudian saya juga sedang tidak hamil, Bu Bidan, berarti saya bisa menggunakan suntik KB 3 bulan ya, Bu? Ya, Ibu, itu kan sudah tidak hamil, sudah menyusui lebih dari 6 minggu dan tidak memiliki riwayat darah tinggi. Jadi Ibu bisa menggunakan suntik 3 bulan. Tapi apakah Ibu punya riwayat penyakit kronik lainnya atau penyakit keturunan, Bu? Tidak, Bu, alhamdulillah. Kalau untuk penyakit keturunan dan penyakit kronik saya tidak mempunyainya. Alhamdulillah, Bu, untuk sekarang kondisi saya sedang sehat, Bu. Alhamdulillah ya, Bu, jika sehat. Nah, Ibu sudah yakin kan, Bu, akan menggunakan KB suntik 3 bulan, tidak akan ganti kepada kontrasepsi lain? Iya, Bu Bidan, sepertinya saya ingin menggunakan KB suntik 3 bulan saja. Sudah, saya siapkan dulu ya, Bu, alat suntiknya. Bu Bidan, saya mau bertanya lagi. Untuk efek samping yang lainnya saat saya menggunakan KB suntik 3 bulan itu selain perubahan haid sama kenaikan berat badan, kira-kira efek samping yang lainnya apa ya, Bu? Nah, jadi selain ada perubahan haid bulanan dan berat badan ibu yang naik, ada juga, Bu, keluhan lainnya seperti sakit kepala ringan, terus ibunya ada payudara, suasana hati berubah, kadang juga sampai mual-mual. Terus rambut terkadang juga rontok, Bu. Gairah seksual ibunya menurun, jadi bapaknya harus memaklumi ya, Pak. Dan juga kadang suka muncul jerawat gitu, Bu. Jadi ibunya paham apa enggak, Bu? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi atau saya jelaskan lagi? Oh, begitu ya, Bu Bidan. Baik, sepertinya saya sudah mengerti, Bu, tentang penjelasannya. Kemudian saya bisa mendapatkan suntikannya itu kapan ya, Bu? Ibu bisa mendapatkan suntikannya itu kapan saja, Bu, jika ibu sudah yakin dengan metode yang ingin ibu ambil dan ibu yakin bahwa ibu tidak hamil.
Lalu Ibu ingin melakukan suntikan minyak kapan, Bu? Kapan ya? Hari ini bisa nggak Ibu Bidan? Bisa, Bu. Jika Ibu ingin hari ini, maka saya akan menyiapkan alat suntikannya dan obatnya dulu ya, Bu. Baik Bu Bidan. Bu, saya sudah menyiapkan suntikan dan obatnya. Mari Bu, ikut saya ke rumah sebelah untuk melakukan suntikan KB. Alatnya bisa dititipkan kepada suaminya dulu ya, Bu. Ya, ini ya si adiknya. Iya Bun. Mari Bu. Bu, bekas suntikannya jangan diusap, biarkan saja ibaratnya sedikit sakit, Bu. Oh gitu ya Bu Bidan. Iya, Bu. Nah, ini kan Ibu sudah disuntik 3 bulan. Nanti saya kasih jadwal kunjungan ulang untuk melanjutkan suntikan selanjutnya ya, Bu. Mari Bu, kita ke Bapak. Nah, di sini ada hal yang perlu diingat, yaitu nama obat suntik yang diberikan, lalu kapan harus kembali untuk suntik berikutnya, dan beritahu efek samping umum. Kembali jika terasa terganggu dengan efek samping yang diderita, lalu kembali untuk suntik berikutnya atau jika ada keluhan. Dan temui bidan jika haidnya tidak lazim atau sangat banyak dan sangat lama. Sakit kepalanya itu berat, lalu kulit atau mata kuning dan mengalami gangguan kesehatan yang serius. Terima kasih ya Bu Bidan telah menjelaskan tentang metode KB apa yang harus saya gunakan dan yang harus saya pilih. Kemudian saya dan suami pamit pulang ya Bu Bidan. Terima kasih ya Bu Bidan. Iya Bu, Pak, sama-sama. Saya juga senang jika Bapak dan Ibu merasa puas dengan layanan yang saya berikan. Hati-hati di jalan ya Pak, Bu. Mari Bu Bidan. Mari. Hati-hati ya dalam berkendara. Iya.